A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir, yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis. Dan untuk cerita kali ini, Mang Sukir akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Warisan Berdarah. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook Dedi Umbara. Bagi teman-teman yang penasaran dengan sang penulis atau ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung cek link yang saya sudah siapkan ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Cerita ini mengisahkan tentang seorang janda kaya yang menganut ilmu pesugihan siluman bajul buaya buntung. Satu persatu sanak keluarga janda kaya tersebut meninggal secara tak wajar, hingga akhirnya janda kaya raya tersebut pun tewas terbunuh secara mengenaskan. Siapakah pembunuh janda kaya tersebut? Semenjak meninggalnya Nyi Ratmi 2 tahun yang lalu, penduduk kampung desa Wanci Mekar sering mengalami peristiwa-peristiwa aneh di luar nalar. Banyak warga desa kampung tersebut mengaku setiap malam-malam tertentu sering melihat penampakan-penampakan pocong di pohon beringin yang berada di samping rumah Nyi Ratmi. Ki, bagaimana ini? Kampung kita sudah tidak aman lagi semenjak Nyi Ratmi meninggal, kata Badrun kepada Ki Japra. Tenang dulu, mari kita sama-sama mencari jalan keluarnya. Sebenarnya Aki juga bingung. Baru kali ini kampung kita tidak aman, kata Ki Japra kemudian. Ki Japra semakin bingung dengan keadaan kampung yang ia tinggali. Ia juga mengakui mengalami peristiwa gaib. Ki, jangan-jangan Nyi Ratmi meninggal secara tak wajar, sambung Badrun yang semakin tidak tahan dengan situasi yang dialami di kampungnya. Tidak wajar bagaimana Badrun? Sambung Ki Japra. Ki, ingat pagi-pagi ada yang melihat mayat Nyi Ratmi tergantung di pohon beringin. Dan setelah itu Reni, anaknya Nyi Ratmi, tidak tahu di mana keberadaannya hingga kini. Memang aneh. Seharusnya Reni ada di sana. Aku yakin Reni ada hubungannya dengan semua ini, kata Badrun kemudian. Jangan menuduh cucuku. Belum tentu apa yang kau pikirkan sesuai dengan kenyataan yang kau katakan. Sudahlah Ki, aku sangat yakin Reni menghilang karena ada sesuatu yang disembunyikan, timpal Badrun kepada Ki Japra. Ki Japra hanya bisa mengelus dada menghadapi sikap cucunya yang keras kepala ini. Namun Ki Japra juga tidak bisa memungkiri kalau sebenarnya ia juga curiga kepada Reni yang tidak lain adalah anak Nyi Ratmi. Sampai sekarang warga kampung tidak ada yang mengetahui di mana keberadaan Reni sekarang. Reni hilang bagai ditelan bumi. Sebagian warga kampung meyakini Nyi Ratmi meninggal karena dibunuh oleh orang yang tidak menyukainya. Iya, Nyi Ratmi merupakan orang terpandang di kampung desa Wanci Mekar. Ia selalu menjadi penasihat warga kampung tersebut, sehingga tidak heran semua warga kampung di desa tersebut menjadikan Nyi Ratmi sosok yang disegani. Semasa hidupnya Nyi Ratmi suka membagi-bagikan rezeki kepada warga kampung desa Wanci Mekar ini yang tidak mampu, dan selalu membantu warga kampung apabila ada warga kampung yang mengalami kesusahan. Tetapi itu dulu,
Kematiannya 2 tahun yang lalu masih menyisakan tanda tanya besar bagi warga kampung desa Wance Mekar. Matahari belum menampakkan sinarnya dan semua warga di kampung itu masih terlelap dalam tidurnya masing-masing. Berbeda dengan pemuda yang satu ini. Ia menyusuri setiap sudut yang ada di area rumah Nyi Ratmi itu. Mulai dari depan, samping dan belakang rumah. Semua telah ia periksa, namun tidak menemukan sesuatu pun yang ia cari. Hingga beberapa menit kemudian, ia mendengar suara benda terjatuh dari samping rumah Nyi Ratmi yang sudah kosong melompong. Karena terkejut, ia pun segera menuju ke arah sumber suara benda terjatuh tersebut. Pemuda itu sedikit terkejut karena ia melihat seseorang. Sayangnya pemuda itu tidak tahu siapa orang itu karena orang itu memakai penutup wajah. Karena ketahuan, orang tersebut segera berlari ke arah hutan. Pemuda itu pun mencoba mengejarnya. Namun sayangnya pemuda itu kehilangan jejak orang tersebut. Segala sumpah serapah ia lontarkan dan bersumpah akan mencari tahu siapa orang misterius tersebut yang mengendap-endap di rumah kosong Nyi Ratmi. Ayam berkokok saling bersaut-sautan di pagi hari yang cerah hingga membangunkan seorang wanita yang tidak lain adalah Dr. Leni. Setelah bangun tidur, ia lantas bergegas ke kamar mandi. Setelah mandi, Dr. Leni berencana untuk memasak. Namun langkahnya terhenti karena mendengar suara pintu yang diketuk. Tanpa pikir panjang, Dr. Leni segera membukanya. Ternyata seorang wanita parubaya berdiri di depan rumah Dr. Leni sambil membawa beberapa makanan. "Selamat pagi Bu Dokter, saya Maijah, istri dari Ki Japra, sesepuh di kampung desa ini. Saya ditugaskan oleh Pak Lurah untuk membantu keperluan Bu Dokter." "Terima kasih Maijah, nama saya Leni. Mari silahkan masuk Maijah." Setelah itu Maijah berbincang dengan Dr. Leni. "Apakah Bu Dokter kenal dengan yang namanya Dokter Meta?" tanya Maijah kepada Dr. Leni. "Saya tidak kenal. Memangnya kenapa, Mak?" tanya Dr. Leni. "Tidak apa-apa. Mak hanya merindukan sosok beliau. Beliau adalah sosok yang ramah dan lemah lembut. Siapapun segan dengan Dokter Meta," kata Maijah menjelaskan. "Memangnya Dokter Meta kenapa, Mak?" tanya Dr. Leni kemudian. "Dokter Meta sudah meninggal 3 bulan yang lalu karena kecelakaan," kata Maijah menjelaskan. "Saya benar-benar tidak tahu akan hal itu, Mak." "Wajar Bu Dokter tidak tahu, karena Bu Dokter baru 2 hari di sini," kata Maijah. "Kalau begitu saya permisi dulu, Mak. Mau ke puskesmas." "Apa tidak terlalu pagi Bu Dokter?" tanya Maijah. "Justru itu lebih baik, Mak. Saya bisa berkenalan dengan yang lainnya." "Baiklah Bu Dokter, kalau begitu hati-hati," kata Maijah. "Terima kasih Maijah." Setelah berpamitan dengan Maijah, Dr. Leni langsung berjalan menuju puskesmas untuk menjalankan tugasnya. Maijah lalu berdoa, semoga tidak terjadi apa-apa terhadap Dr. Leni, mengingat rumah dinas yang ditempatinya bersebelahan langsung dengan rumah kosong Nyi Ratmi, seorang warga kampung desa Wance Mekar yang meninggal gantung diri dan berharap arwah Nyi Ratmi tidak mengganggu Dr. Leni
dan tidak menampakkan diri di hadapan Dr. Leni. Di tempat lain, saya semakin yakin kalau Nyi Ratmi meninggal secara tak wajar, kata Badrun. Kenapa kamu begitu yakin, Badrun? Tanya Ki Japra. Tadi malam saya melihat ada orang mengendap-endap di rumah kosong Nyi Ratmi, kata Badrun menjelaskan. Ya, pemuda itu adalah Badrun yang melihat orang misterius yang sedang mengendap-endap di rumah kosong Nyi Ratmi. Lalu apa yang kamu lakukan di sana? Tanya Ki Japra. Saya mencoba mencari bukti, Ki. Siapa tahu orang yang membunuh Nyi Ratmi meninggalkan jejak. Sudahlah cucuku, tidak usah cari tahu lagi. Aki yakin semuanya akan terjawab seiring berjalannya waktu. Lalu bagaimana dengan Reni, Ki? Sampai sekarang tidak ada seorang pun yang tahu keberadaannya hingga kini. Aki juga tidak tahu. Yang pasti, Aki juga berharap ia baik-baik saja. Lebih baik kamu sekarang beristirahatlah. Jangan memikirkan yang bukan-bukan. Baiklah, Ki. Menjelang malam, Dr. Leni baru sampai ke rumah dinasnya. Ia ingin segera mandi, namun niatnya ia hentikan ketika mendengar suara ketukan pintu. Dr. Leni pun segera membukanya. Ia kira ada tamu yang datang, tapi setelah membuka pintu, ia bingung karena tidak ada orang di luar. Kemudian Dr. Leni melanjutkan kegiatannya. Namun suara ketukan pintu terdengar kembali. Dr. Leni pun membukanya kembali. Namun tidak ada siapa-siapa di luar. Itu membuatnya bingung. Kemudian menutup pintu kembali. Dr. Leni berdiam diri di depan pintu rumah dinasnya. Siapa tahu ada yang mengetuknya kembali. Namun sudah beberapa menit menunggu, tidak ada tanda-tanda pintu diketuk lagi. Dr. Leni pun berlalu melanjutkan aktivitasnya kembali. Selang beberapa lama kemudian, terdengar suara ketukan pintu kembali. Ragu, itulah yang ada di benak Dr. Leni. Ia mencoba mengabaikan suara ketukan pintu itu. Namun, semakin lama suara ketukan pintu tersebut semakin kencang. Dr. Leni pun beranjak dari tempat duduknya dan berjalan mendekati pintu. Perlahan-lahan Dr. Leni membuka pintu. Perasaan was-was menghantuinya. Takut bila yang mengetuk pintu bukanlah manusia. Alangkah leganya Dr. Leni bahwa yang mengetuk pintu ternyata adalah Maijah. Dokter lama sekali membuka pintunya. Sampai kaki saya pegal, kata Maijah. Maaf, Mak. Tadi saya pikir yang mengetuk pintu orang iseng. Maksudmu dokter apa? Orang iseng? Tanya Maijah keheranan. Tadi ada suara ketukan pintu, Mak. Pas saya buka, ternyata tak ada orang di luar. Makanya saya agak sedikit was-was. Segala pikiran menghantui kepala Maijah. Mungkinkah arwah Nyi Ratmi yang mulai mengganggu Dr. Leni? Kejadian-kejadian yang pernah terjadi di kampungnya muncul berulang-ulang. Kejadian ini jangan sampai terulang kembali, pikirnya dalam hati. Bu dokter, jangan terlalu memikirkan hal ini. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Saya berharap juga begitu, Mak. Singkat cerita, pagi hari
Seperti biasa, Ki Japra sibuk dengan beberapa pesanan dari tetangganya yang meminta dibuatkan kandang ayam. Maija menghampiri dan membawakan segelas kopi kesukaan Ki Japra suaminya. "Ki, kemarin Bu Dokter cerita, katanya ada yang mengetuk pintu, tapi tidak ada orang. Saya takut, Ki, kalau Bu Dokter Leni mengalami hal yang sama seperti Dokter Meta," kata Maija. "Sudahlah, kita berpikir yang positif saja dan selalu mendoakan Bu Dokter Leni. Mudah-mudahan tidak mengalami nasib buruk," kata Ki Japra kemudian. "Semoga ya, Ki. Bu Dokter dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala," timpal Maija. "Amin. Sering-seringlah menengoki Bu Dokter. Kalau bisa menginap di rumahnya untuk jaga-jaga." "Baiklah, Ki." Menjelang maghrib, Pak Lurah baru saja pulang dari kantor desa. Tanpa sengaja beliau mendengar suara orang tertawa cekikikan. Setelah beberapa saat, Pak Lurah menemukan sumber suara. Ternyata suara tertawa yang terdengar berasal dari rumah kosong Nyi Ratmi. Karena penasaran, Pak Lurah mendekati rumah kosong itu dan mencari celah untuk melihat ke dalam rumah kosong tersebut. Sangat sulit untuk melihat ke dalam karena rumah kosong itu sangat gelap. Setelah beberapa saat melihat ke dalam rumah kosong itu, matanya bertemu dengan mata seseorang. Pak Lurah pun terkejut dan langsung pergi dari rumah kosong tersebut. Baru beberapa langkah berjalan, terdengar suara tangisan perempuan. Pak Lurah menengok ke atas. Terlihat seorang perempuan sedang menangis di atas pohon beringin. Pak Lurah pun berlari ketakutan. Akhirnya Pak Lurah melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau ternyata warga kampung desanya tidak mengada-ngada tentang adanya penampakan arwah Nyi Ratmi. Seorang pemuda yang tidak lain adalah Badrun, cucunya Ki Japra, sedang melamun di sebuah gubuk tak jauh dari rumahnya. Ia masih memikirkan kejadian beberapa hari yang lalu. Siapakah orang misterius tersebut yang ia lihat waktu itu? Kenapa dia berada di rumah kosong Nyi Ratmi malam-malam? Ia sangat penasaran dengan orang misterius tersebut dan berjanji akan menangkap orang misterius tersebut hidup-hidup. Sama halnya dengan Badrun, Pak Lurah pun sedang memikirkan kejadian kemarin malam. Rasanya sangat aneh bila dipikir-pikir kembali. Mata siapakah yang dilihatnya? Mengingat rumah Nyi Ratmi sudah lama kosong dan warga kampung sekeliling rumah kosong Nyi Ratmi itu tidak ada yang berani mendekati. Semakin lama dipikirkan, yang ada hanya pusing yang dirasakan oleh Pak Lurah. Dokter Leni. Pak Lurah tiba-tiba memikirkan dokter itu. Apakah dia baik-baik saja? Mengingat dirinya hanya sekali bertemu. Setelah maghrib, nanti Pak Lurah akan datang ke rumah dinas Dokter Leni untuk menanyakan apakah Dokter Leni betah berada di kampung desa ini atau tidak. Dan dirinya juga akan menanyakan hal-hal yang lain yang mungkin ia alami seperti warga kampung di desa ini. "Nek, Aki mana?" tanya Badrun kepada Maija. "Ada di belakang," kata Maija. Badrun pun menghampiri kakek yang sedang memotong bambu. "Ki, aku bantu ya." "Tidak usah, Drun. Lebih baik kau ambilkan air minum buat Aki. Aki haus." "Baiklah, Ki." Badrun pun kembali ke dalam rumah untuk mengambil air minum teruntuk Akinya. "Nek, air minum untuk Aki mana?" tanya Badrun kepada neneknya. "Di atas meja, ambillah," jawab Maija.
ketika Badrun hendak mengambil air minum teruntuk Akinya. Namun tiba-tiba terdengar suara teriakan dari arah luar rumah. Karena suara teriakan yang sangat kencang, Badrun pun berlari keluar rumah untuk mencari tahu apa yang terjadi di luar rumah. Namun, setelah melihat apa yang terjadi di depan matanya, Badrun pun langsung berteriak sekencang-kencangnya. "Aki!" teriak Badrun, menghampiri sosok yang jatuh ke tanah, bersimbah darah, dan sebilah pisau belati yang masih menancap di dada Ki Japra. Maeja yang mendengar teriakan cucunya langsung datang menghampiri dan melihat tubuh yang sudah tidak berdaya berada dalam pelukan sang cucu. "Aki!" panggil Maeja lirih sambil memeluk jasad suaminya yang bersimbah darah. Tangisan pun tak tertahan oleh mereka berdua. Seorang yang mereka sayangi telah meninggalkan mereka berdua untuk selama-lamanya. Setelah memberitahu warga kampung setempat tentang kematian kakeknya, Badrun masih saja melamun. Ia tidak habis pikir kenapa kakeknya pergi begitu cepat. Rasanya baru tadi pagi dirinya berbincang dengan kakeknya. Sekarang dirinya tidak akan bisa lagi melihat senyum indah dari orang yang dia sayangi. Sudah tidak ada lagi orang yang menasehatinya, memahaminya, dan mengajarkan hal-hal kebaikan kepadanya. Hanya kenangan yang bisa dia ingat. Suatu kejanggalan yang ia rasakan atas kematian kakeknya, yaitu sebilah pisau belati yang menancap di dada kakeknya. Apakah ada orang yang sengaja menikam kakeknya karena dendam? Badrun semakin murka mengingat tentang kakeknya. Dirinya berjanji akan mencari tahu siapa pelakunya yang tega melakukan hal itu kepada kakeknya. Kematian Ki Japra dan Nyi Ratmi sama-sama meninggal penuh tanda tanya. Namun satu hal yang ia yakini, bahwa cepat atau lambat semua pasti akan terungkap. Suasana kediaman Ki Japra almarhum saat itu banyak didatangi para pelayat yang datang, baik yang datang dari tetangga-tetangga terdekat di sekitaran rumah almarhum, maupun dari warga kampung lain desa Wanci Mekar itu sendiri. Dari desa lain serta aparatur desa Wanci Mekar dan aparatur pemerintah kecamatan yang mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya almarhum Ki Japra, sesepuh kampung desa tersebut, kepada keluarga yang ditinggalkan, sehingga tempat kediaman almarhum penuh sesak dan para pelayat yang datang dan pergi silih berganti. Sementara para tetangga-tetangga terdekat almarhum Ki Japra sibuk mempersiapkan acara tahlilan untuk sore hari nanti. Di samping kiri kanan jenazah almarhum Ki Japra, banyak orang yang membaca doa serta membaca ayat-ayat Al-Quran. Maklumlah almarhum Ki Japra, beliau adalah sesepuh kampung desa Wanci Mekar, serta sangat disegani dan dihormati oleh warga kampung desa tersebut. Sementara itu, di kamarnya, Maeja sedang menangis sambil memegang sebuah foto dirinya bersama Ki Japra. Foto dirinya bersama Ki Japra, suaminya. Ia tidak menyangka sang suami meninggal secara tragis. "Mak, jangan terlalu larut dalam kesedihan. Kasihan Aki, Mak." Dokter Leni berusaha menghibur Maeja yang tengah dilanda kesedihan. "Mak tidak menyangka Aki pergi secepat itu, Bu Dokter," jawab Maeja di sela-sela tangisnya. "Umur seseorang tidak ada yang tahu, Mak. Kita sebagai manusia hanya menunggu kapan malaikat maut mengambil nyawa kita dengan cara dan keadaan yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala," Bu Dokter Leni berkata kepada Maeja.
Terima kasih nasihatnya Bu Dokter. Sama-sama, Mak. Mak tidak melihat Badrun sama sekali. Kemana ya anak itu? Tanya Mak Ija kepada Bu Dokter Leni. Anak itu mungkin sedang menenangkan diri. Dia sangat terpukul atas kematian kakeknya, jawab Bu Dokter Leni. Tiba-tiba datang Pak Camat, menghampiri Dokter Leni dan Mbak Ijah. Kami atas nama pemerintah kecamatan beserta jajaran mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya almarhum Ki Japra, kata Pak Camat kepada Mbak Ijah. Terima kasih banyak atas dukungan moral dan perhatiannya kepada keluarga kami, jawab Mbak Ijah sambil menahan tangis. Oh iya Mbak Ijah, saya mau bicara sebentar sama Bu Dokter Leni, kata Pak Camat kepada Mbak Ijah. Oh, silakan Pak Camat, jawab Mbak Ijah. Bu Dokter, bisa kita bicara sebentar? Ada apa ya Pak? Tanya Bu Dokter Leni. Ada yang saya ingin tanyakan, kata Pak Camat kemudian. Jadi begini Bu Dokter, apa selama ini Ibu tinggal di rumah dinas, Ibu mengalami hal-hal aneh? Tidak Pak Camat, saya tidak mengalami hal-hal aneh apapun. Semua baik-baik saja. Syukurlah kalau begitu. Saya takut kejadian Dokter Meta terulang kembali. Apakah Bu Dokter sudah tahu tentang Dokter Meta? Sudah Pak, jawab Bu Dokter Leni. Kalau ada apa-apa, jangan sungkan meminta bantuan kepada warga setempat. Baik Pak, terima kasih, jawab Bu Dokter Leni. Baiklah Bu Dokter, kalau begitu saya mohon pamit. Saya mau kembali ke kantor. Banyak tugas-tugas yang harus diselesaikan hari ini. Mari Bu Dokter, saya permisi dulu. Hati-hati Pak Camat. Terima kasih Bu Dokter. Sepeninggal Pak Camat, Dokter Leni masih berdiam diri. Dirinya tidak mungkin menceritakan hal-hal aneh yang dialaminya kepada Pak Camat. Ia tidak ingin menambah beban pimpinan kecamatan Desa Wanci Mekar. Mak saya temani ya. Saya akan bermalam di sini. Jangan Bu Dokter. Biar Mak saja yang bermalam di rumah dinas Bu Dokter. Ini hari pertama Hakim meninggal. Mak tidak ingin larut dalam kesedihan. Baiklah Mak, kalau begitu mari kita pergi sekarang. Entah mengapa malam ini Mak Ija merasakan hawa yang tidak nyaman. Namun Mak Ija berusaha menenangkan dirinya. Ia tak boleh membuat Dokter Leni merasa khawatir. Sementara itu, bulu kuduk Dokter Leni tiba-tiba berdiri. Dan angin kencang yang berhembus lebih kencang dari biasanya. Tinggal beberapa langkah lagi, mereka tiba di rumah dinas Dokter Leni. Dan tanpa sengaja dokter muda itu melihat sesuatu yang terbungkus kain putih di dekat pohon beringin. Leni pun langsung membaca doa dalam hati. Semoga makhluk halus itu tidak mengganggunya. Setelah sampai di rumah dinas, mereka pun merasa lega. Mari langsung masuk saja ya. Saya sangat lelah, kata Dokter Leni kemudian. Iya Bu Dokter, saya juga lelah, kata Maija menimpali. Baru beberapa langkah Maija dan Dokter Leni berjalan. Seperti ada yang mengetuk pintu sambil memanggil nama Maija. Maija, buka pintunya. Badrun, kamu dari mana? Kenapa badan kamu sampai keringetan begitu? Tanya Maija sambil terkejut keheranan.
Saya lari dari rumah sampai ke sini, Mak. Tapi di tengah jalan, saya lari dari rumah sampai ke sini, Mak. Tapi di tengah jalan, saya merasa ada yang mengikuti. Dan pas saya menengok ke belakang, ternyata benar saya melihat samar-samar sosok Nyi Ratmi dan sosok kakek di belakang saya, Mak, kata Badrun menjelaskan. Sudahlah, lupakan. Mending kita istirahat, kata Dokter Leni. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Mereka bertiga bersiap-siap untuk tidur. Badrun, kamu tidur di kamar sebelah ya. Maija akan tidur bersama di kamarku, kata Dokter Leni kepada Badrun. Iya Bu Dokter, tidak apa-apa. Baiklah, selamat malam Badrun, kata Bu Dokter kepada Badrun. Malam yang bermandikan bulan purnama, bersenandungkan lolongan anjing liar yang entah dari mana asalnya. Belum lagi Badrun mencium aroma bunga melati. Hembusan angin kencang membuat suasana hati Badrun semakin gelisah. Rasa takut tiba-tiba datang dan menyelinap di sela-sela pikirannya. Malam senyap berbalut lolongan anjing liar di luar, serta kukuk suara burung hantu yang terasa mengiris hati. Ya Tuhanku, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa terhadap diriku dan Bu Dokter, serta Maija ya Tuhan, gumamnya. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.